Dalam dialog saya bersama sahabat saya tersebut, seorang tukang cukur dia, dan istrinya seorang perias. Rupanya memang dia banyak salah, banyak dosa, pokoknya banyak lah. Kontrakan itu menjadi saksi betapa malasnya dia sholat subuh, betapa malasnya dia sholat isya berjamaah, betapa dia tidak mengisi hari-hari dengan baca Quran. Lalu kemudian dia berubah. Di rumah selama 2 minggu itu dia polin ke Allah SWT. Lalu kemudian dia datang bersama anaknya, bersama istrinya. Ya. Istrinya belum melahirkan di waktu itu. Dia datang. Ustaz, makasih Ustaz. Lain kalimatnya, lain ini hari nih, hari H. Saya jalankan Ustaz yang Ustaz suruh kepada kami. Sholat duha dimentokin, sholat tahajud dimentokin, sholat lohor yang lain 4 saya 8, asar yang lain 4 saya 8. Iya, asar kan 4, ya. Lalu kemudian dia tambah qobliyahnya 22 jadi 4 8. Lohornya pun dia cerita kadang-kadang 12. Setelah itu saya melewati, alhamdulillah Ustaz, hari ini Ustaz, alhamdulillah dikunci Ustaz kontrakan saya nggak bisa masuk lagi. Nah ini namanya mulai nih ketawakalan diuji di sini. Ini tembok nih. Saya ketawa tuh sama dia. Tapi ini luar biasa. Dia ngomong tuh udah tidak lagi meminta pada manusia. Fa idza sa'alta fas'alillah, fa idza sta'anta fasta'in billah. Dia bercerita. Ini komedi satir nih. Dia cerita sama saya. Alhamdulillah Ustaz. Jadi pagi-pagi saya habis sholat subuh, istri saya pas saya pulang ternyata istri saya sudah di luar kamar, lagi menangis di luar kontrakan. Anak saya juga begitu. Saya memohon kepada yang punya kontrakan, tolong Bu, saya mau ngambil pakaian anak saya saja satu supaya anak saya tetap sekolah hari ini. Tapi kata si ibunya itu nggak bisa, pokoknya bayar dulu nggak bisa. Ustaz, saya nangis Ustaz. Kemarin saya berangkat kemari naik angkot bertiga, lalu pulang istri dan anak saya naik angkot, lalu saya jalan kaki. Hari ini saya jalan kaki Ustaz. Terus apa yang harus saya lakukan? Kata Ustaz kan kalau emang nanti mentok datang lagi. Ya sudah, kalau gitu saudara cari masjid, kemudian ngomong sama Allah, laporkan peristiwa ini kepada Allah SWT. Jadi Ustaz tetap nggak mau bantu, saya akan bantu. Tapi coba dulu mentokin dulu. Iya ada Ustaz, makasih Ustaz. Doain saya kuat menerima cobaan ini. Enggak, ente pasti kuat. Kapan lagi ente punya peristiwa seperti ini? Jarang-jarang, betul. Saudara jarang. Nah orang ini kemudian datang ke masjidnya Allah, begitu ceritanya dia berdoa pada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kemudian dia pulang ke rumah orang tuanya. Jadi dia pulang ke rumah orang tuanya di daerah Ulu Jami sana. Begitu ceritanya nih. Begitu pulang, ternyata bapaknya nih lagi nerima tamu. Begitu si anak ini pulang, bapaknya bilang sama nih tamu. Nah dia nih anaknya. Rupanya bapaknya tuh lagi bercerita sama tamunya ini bahwa anaknya ini ahli cukur, istrinya juga jago rias. Sedangkan yang tamu ini adalah punya kontrakan yang sudah ditinggal oleh si pengontrak, tapi masih ada sekitar 8 bulan. Lalu ngomong sama bapaknya, mau nggak anak kamu sama istrinya nerusin tempat kontrakan yang sudah ada peralatannya, sudah ada kemudian settingan desain tukang cukurnya. Subhanallah, lihat bagaimana Allah memenuhi ya kebutuhan yang sudah diusir ini ya sepenuh-penuhnya. Kemudian Allah bicara bahwa wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Sehingga hanya Allah kepada Allah di jalan Allah. Teruskan lagi, kita masih akan membahas tawakal jilid 3 di minggu yang akan datang di hari Senin. Mudah-mudahan saudara di tahun ini, tahun 2012, saudara sholatnya tidak sendirian, berjamaah di masjid, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, insya Allah sedekahnya setiap hari. Allah SWT memudahkan segala urusan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.